Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Apakah masih lancar? Saya doakan agar puasa kita terus lancar sampai di hari kemenangan nantinya. Oke teman-teman. Nah, pada video singkat kali ini kita akan kembali belajar tentang materi yang sangat-sangat dasar sekali, yaitu berjudul teknik dasar dalam menentukan arah harga. Oke, langsung saja teman-teman. Yang mana pada materi ini adalah sub materi dari materi utamanya, yaitu puzzle of trading, dengan sub materinya yaitu price action. Oke, jadi teknik dasarnya itu yaitu bernama price action. Oke, langsung saja. Primary dan secondary. Oke. Pada dasarnya, semua indikator yang ada memberikan informasi buy, sell, downtrend atau uptrend dan sideway berdasarkan pada price action. Sehingga materi price action menjadi materi inti hampir seluruh trader di dunia ini, menggunakan price action sebagai landasan utama dalam menentukan pergerakan harga selanjutnya. Price action yaitu aksi harga atau pergerakan harga, yang mana pola pergerakan harga masa lalu mempunyai peluang besar untuk terulang kembali di masa depan. Oke ya teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi itu adalah repeat history, artinya pergerakan di masa lalu itu berpeluang menjadi menjadi peluang untuk menentukan arah kedepannya. Itulah yang dinamakan dengan repeat history. Sehingga technical analysis itu mempunyai repeat history yang sangat kuat. Jadi history di masa lalu digunakan untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Oke ya, paham teman-teman ya? Next. Pada prinsipnya, harga yang bergerak di market berbentuk zigzag atau gelombang dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Keterangan AB sama dengan CD, artinya pengulangan pola mirror baik di kondisi bearish maupun bullish. Oke, saya jelaskan maksudnya di sini teman-teman seperti ini. AB ya, ini kan AB dari titik A ke titik B, AB ya, itu sama dengan panjangnya dengan CD. Artinya tadi ini terjadi pencerminan atau mirrors ya, seperti yang kita baca sebelumnya tadi ya, repeat history, artinya terjadi pengulangan history ya, history yang sebelumnya pada AB diulang pada CD. Itu yang maksudnya. Oke, itu yang dimaksud dengan repeat history, terjadi sehingga terjadi pola mirror atau pencerminan. Oke. Nah, itu baik dalam kondisi bullish, ini bullish ya, ataupun bearish. AB ya sama dengan CD, artinya panjang AB sama dengan panjang CD. Seperti itu. Artinya di sini terjadi repeat history, pengulangan history yang masa lalu digunakan pada history yang akan datang. Seperti itu. Digunakan acuan untuk masa yang akan datang. Oke, nah di sini panjang dari titik A ke titik B ya, ini disebut dengan primary, atau agar mudah kita ingat kita buat dengan istilah batang cangkul. Sebenarnya kalau bahasanya itu lebih dikenal dengan primary, tapi di sini kita buat bahasa yang sederhana agar mudah kita pahami, khususnya bagi teman-teman yang baru mulai atau newbie. Oke ya, ini AB ini disebut dengan primary. Kemudian dari B ke C itu disebut dengan secondary. Oke, secondary atau lebih mudah kita ingat dengan bahasa kepala cangkul. Jadi dia ada batang cangkul, ada kepala cangkul, ada primary, ada secondary. Syaratnya adalah ya, otomatis kalau dia batang, otomatis dia lebih panjang daripada kepala cangkul, atau kalau primary itu lebih panjang daripada secondary. Jadi AB itu lebih panjang daripada BC, seperti itu. Atau BC ini dia tidak lebih, atau dia lebih pendek daripada AB. Nah, begitu juga seharusnya terjadi pengulangan pada CD. CD ini menjadi lebih panjang karena dia membentuk primary-nya. Dia membentuk batang cangkulnya, atau dia membentuk primary-nya. Sehingga setelah dia membentuk primary, maka peluang selanjutnya adalah dia akan membentuk secondary-nya. Nah, dia akan membentuk kepala cangkulnya. Itu pada kondisi bullish. Begitu juga pada kondisi bearish ya. AB
ya, yang membentuk primary, dia membentuk batang cangkul, kemudian dia membentuk BC, dia membentuk secondary atau kepala cangkul, ya. Lalu kemudian dia membentuk primary lagi CD. Artinya dari B ke C itu adalah secondary atau kepala cangkul yang dia tidak lebih panjang daripada AB atau dia lebih pendek daripada AB. Oke, itu syarat secondary. Artinya secondary itu selalu lebih pendek daripada primary. Primary harus lebih panjang daripada secondary. Itu aja syaratnya yang perlu teman ketahui. Sehingga ketika dia sudah membentuk primary, maka bentukan selanjutnya adalah primary. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya adalah primary, secondary, primary, secondary, primary dan secondary. Nah, seperti itu. Karena seperti yang kita baca di atas itu kan market berbentuk zigzag atau gelombang. Jadi market itu kan harganya bergerak naik, turun, naik. Setelah naik pasti turun. Nah, turun pada turunan penurunannya inilah yang disebut dengan secondary, ya. Baru dia naik lagi kan membentuk primary. Nah, itu pada kondisi bullish. Makanya dalam kondisi bearish juga sama. Dia turun, naik, turun. Nah, setelah dia turun dalam turun panjang ya, primary, maka kan dia akan membentuk secondary kan. Dia akan secondary ini atau disebut juga dengan koreksi. Dia membentuk secondary. Nah, secondary dia membentuk, misal kalau ini dari CD, maka ini akan membentuk secondary-nya adalah DE. Ya, dia membentuk DE, maka dia membentuk primary lagi. Oke ya, paham ya teman-teman? Jadi yang perlu teman-teman pahami itulah pergerakan harga itu hanya berbentuk dua pola, yaitu pola primary dengan secondary, naik turun, naik turun, naik turun, primary secondary, primary secondary, primary secondary, primary secondary. Itu yang perlu teman-teman ingat. Itu rahasianya itu simple, sebenarnya simple sih, sederhana ya. Jadi pergerakan harga itu hanya ada dua peluangnya, itu harga naik dan harga turun. Oke ya, next. Detailnya AB seperti batang cangkul, primary trend atau trend utama, BC seperti kepala cangkul, secondary trend atau koreksi atau pullback, CD bentuk pengulangan pola dari AB. Oke ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Catatan penting sebelum Anda trading, hal yang paling utama yang wajib Anda lakukan adalah melihat bentuk atau pola harga, apakah berbentuk batang cangkul primary atau membentuk kepala cangkul atau secondary. Karena setelah terbentuknya batang cangkul primary, maka harus membentuk kepala cangkul atau secondary. Oke, jadi pertama sekali ketika teman-teman membuka sebuah chart ya, yang perlu teman-teman lihat adalah posisi harga pada saat itu sudah berada di batang, sudah membentuk di area mana. Harga pada saat itu apakah dia berada di primary atau sudah berada di secondary. Kalau seandainya dia berada di primary, maka kita tinggal menentukan harga selanjutnya adalah secondary. Kalau dia berada di secondary, maka pergerakan harga selanjutnya adalah primary. Oke, itu baik kondisi bullish atau bearish sama saja teman-teman ya. Kalau dia sudah membentuk primary, kalau harganya di primary, maka harga selanjutnya adalah secondary. Maka pada saat itu teman-teman hanya perlu menunggu peluang ya, hanya perlu menunggu momentum untuk entry, untuk masuk di secondary-nya atau masuk di primary-nya. Itu makanya kita perlu tahu ketika kita membuka chart pertama sekali, kita melihat dulu harga itu berada di primary-nya atau di secondary-nya, berada di batang cangkulnya atau di kepala cangkulnya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dengan seperti itu kita akan mudah untuk menentukan arah harga selanjutnya. Kalau dia di primary, maka arah harga selanjutnya adalah secondary. Kalau dia di secondary, maka arah harga selanjutnya adalah secondary. Seperti itu. Apakah semudah itu? Belum. Kita masih baru selapisnya saja, baru kulitnya saja teman-teman ya. Oke, next. Kita lanjut. Swing price. Ya. Swing high. Swing high adalah pergerakan yang mengayun ke atas. Swing low adalah pergerakan yang mengayun ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini kan dari titik A ke titik B, ya. Titik A ke titik B ini disebut dengan swing high, ya. Satu pergerakan ini disebut dengan swing, ya. A ke B ini disebut swing, ayunan. Dia mengayun dari A ke B, dia mengayun satu kali ayun, ya. Swing. Kalau dia
swing high itu berarti ayunannya mengayun dari bawah ke atas ya, ini swing high. Kalau dia dari titik B ke titik C, ini adalah swing low karena dia mengayun ke bawah. B ke C ini dia satu ayunan, dia sekali ayun, dia sekali ayun ya, tapi ayunannya ke bawah maka disebut dengan swing low. C ke D adalah swing high karena dia mengayun ke atas. Begitu. Mari kita lihat detail seperti di bawah ini. Ayunan dari bawah ke atas adalah swing high dan ayunan dari atas ke bawah adalah swing low ya. Seperti yang sudah saya jelaskan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Swing high dari bawah ke atas, swing low dari atas ke bawah, swing high lagi, swing low lagi, swing high, swing low, 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 swing high. Nah, seperti itu. Ini sama seperti sebelumnya pada primary secondary ya teman-teman. Jadi swing high ya, tergantung trennya seperti apa. Kalau dia ya pada kondisi uptrend, swing high menjadi primary, swing low-nya menjadi secondary ya. Ya, seperti ini primary, swing high, dia swing low-nya menjadi secondary. Ini kalau kondisi downtrend, swing low-nya ini bisa menjadi secondary-nya ya, secondary. Swing low-nya ini maksud saya swing low-nya ini bisa menjadi primary dan swing high-nya menjadi secondary. Itu kalau downtrend atau bearish. Kalau dia bullish atau uptrend, swing high-nya menjadi primary, swing low-nya menjadi secondary. Paham ya teman-teman? Nah, sama saja, itu tinggal dibalik saja. Oke, next. Struktur market atau market structure pasti dibentuk oleh swing high dan swing low. Memahami swing high dan swing low sangat penting untuk menentukan arah sebuah tren. Dari sinilah dasar terbentuknya pola-pola chart, pattern, support and resistance. Ketika uptrend, harga tidak bergerak linear ke atas, tapi harga naik lalu mengalami penurunan sementara. Swing low, ya, penurunan sementara itu swing low atau yang kita sebut tadi dengan secondary koreksi atau pullback, itu penurunan sementara. Dan kemudian melanjutkan kenaikan harga lagi atau swing high lagi. Begitu pula ketika downtrend, harga tidak langsung terjun bebas, tetapi harga turun mengalami technical rebound, swing high, dia mengalami rebound atau mengalami koreksi, kemudian melanjutkan penurunan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya harga itu hanya bergerak dua bentuk naik dan turun, naik turun, dia berbentuk zigzag, naik turun ya, primary secondary, primary secondary, batang cangkul, kepala cangkul, batang cangkul, kepala cangkul. Jadi hanya dua pergerakannya. Itu yang teman-teman perhatikan. Oke, next. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Next. Oke, ini pada uptrend. Ini contoh kasus ketika uptrend. Pada saat uptrend, harga swing high terbentuk disebut dengan higher high atau disingkat dengan HH, dan swing low yang terbentuk disebut dengan higher low atau HL, yang mengindikasikan harga bergerak naik ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini kondisi uptrend teman-teman ya. Ini kan uptrend. Kalau kita tarik diagonal, garis diagonal, ini uptrend. Nah, pada uptrend ini ya, swing high itu disebut dengan higher high ya. Ini higher high dan swing low-nya ini kan swing low kan. Nah, swing low-nya disebut dengan higher low. Ini pada kondisi uptrend. Jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Syaratnya sama. Itu syaratnya sama. Yang mana higher high ya, higher high dia mengalami kenaikan lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, nanti ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Sama tadi dia tidak kalau higher low-nya dia tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Kalau higher high-nya dia lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Oke ya, next. Nah, ini contohnya. Higher high artinya posisi harga tinggi yang lebih tinggi dari harga tinggi sebelumnya. Dan higher low artinya posisi harga rendah yang lebih tinggi dari harga rendah sebelumnya. Oke. Ini penjelasannya gini teman-teman, biar nggak bingung teman-teman. Ini kan harga tertinggi dari
CD lebih tinggi dari harga tertinggi dari AB. Oke, ini AB ya. Kemudian lawannya kan adalah CD ya, CD. CD inilah yang disebut dengan higher high di titik D-nya. Ini kan swing high, di D-nya ini lebih dia menjadi higher high. Karena kenapa higher high? Dia lebih tinggi daripada B. Nah, ini kan ada ini A adalah low, B adalah high, C adalah higher low, dan D adalah higher high. Nah, kenapa C menjadi higher high, higher low? Karena C dia lebih tinggi daripada A sebagai low. Jadi dia low-nya ini lebih tinggi daripada A. Oke, paham ya? Kemudian sama dengan D. D itu lebih tinggi daripada B, maka D disebut dengan higher high, B-nya sebagai high. Atau dasarnya seperti ini. Kalau kita samakan ini kan sama-sama high high. Ini juga low ke low ya. Karena low-nya di C yang di C ini lebih tinggi daripada low yang di A, maka disebut higher low. Ini juga gitu. Ini sama-sama kita anggap sebagai high dengan high. High yang ada di D itu lebih tinggi daripada high yang ada di B, maka high yang ada di D disebut dengan higher high. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang ya, paham ya? Oke, next. Ini pada kondisi downtrend. Sementara ketika sedang downtrend, swing high yang terbentuk disebut dengan lower high, dan swing low yang terbentuk disebut dengan lower low atau LL, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ini sebenarnya kebalikannya aja dari uptrend ya. Ini teman-teman bisa melihat, ini ada swing low. Swing low-nya ini disebut dengan lower low ya. Kemudian dia koreksi atau dia membentuk secondary. Nah, secondary atau koreksinya ini disebut dengan lower high ya. Karena di sini ada swing high. Swing high-nya ini dalam kondisi secondary, maka dia lower high. Dan membentuk primary lagi, lower low lagi, kemudian lower high, lower low, primary, lower high, secondary, lower low, primary, lower high, secondary, dan seterusnya. Oke, next. Penjelasannya juga sama ya. Ketika A menjadi titik high dan B menjadi titik low ya. Ini kan primary ya, primary, kemudian dia membentuk secondary, secondary-nya. Ketika C menjadi titik high ya, dan D menjadi titik low, karena titik high yang ada di C itu lebih rendah daripada titik high yang ada di A, maka titik C disebut dengan lower high. Artinya dia titik tingginya lebih rendah daripada titik tinggi sebelumnya, daripada A lawannya. Oke, kemudian dia membentuk primary, dia membentuk swing low ya. Pada titik D, lower low. Ini kita low dia lebih rendah, titik low yang ada di D lebih rendah daripada titik low yang ada di B, sehingga D disebut dengan lower low ya, karena dia lebih rendah daripada B-nya. Oke, paham teman-teman ya? Jadi untuk menentukan swing price itu kita tinggal melihat aja lawannya sebelumnya lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi lawannya low ke low, high ke high lawannya. Low ke low, high ke high. Kalau low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya, maka namanya lower low. Kalau high lebih rendah daripada high sebelumnya, maka lower high. Begitu juga seterusnya. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Nanti bisa diulang lagi video ini jika belum paham. Oke, next. Nah, ini pada kondisi sideway. Jika tadi kita berbicara pada kondisi trending, baik itu uptrend maupun downtrend. Nah, ini pada kondisi sideway. Pada saat sideway, baik swing high dan swing low membentuk harga tinggi dan harga rendah yang sama, yang menggambarkan ketidakpastian pada harga. Baik seller maupun buyer memiliki kekuatan yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke ya, ini penjelasannya. Titik swing high dan swing low ya, ini bergerak sangat terbatas, artinya bergerak dalam range tertentu, tidak terjadi perubahan yang signifikan baik itu swing high maupun swing low nya, seperti itu, sehingga tidak ada suatu pergerakan harga yang melebihi secara signifikan daripada titik-titik sebelumnya, baik itu untuk lower high maupun lower low, untuk higher high maupun higher low, itu tidak ada yang melebihi secara signifikan ya.
karena dia bergerak secara range terbatas tertentu. Paham ya teman-teman? Ini untuk mengindikasikan kondisi sideways. Jadi untuk mengindikasikan kondisi sideways, kita hanya perlu melihat batasan-batasan harganya itu bergerak mendatar atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman ya, paham ya sampai di sini? Next. Reversal atau transisi. Ya, di sini kita dari pola price action atau dari pola swing price yang sudah kita pelajari. Di sini kita melihat jika transisinya itu bentuknya seperti apa, dari downtrend ke uptrend, dari uptrend ke downtrend. Oke. Catatan penting, jika pada trend sebelumnya adalah downtrend, lalu ada 2 kali higher low dan 2 kali higher high, maka trend sudah berubah arah dari downtrend menjadi uptrend. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika pada trend sebelumnya adalah uptrend, lalu ada 2 kali lower low dan 2 kali lower high, maka trend sudah berubah arah dari uptrend menjadi downtrend. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh transisi ya, reversal, terjadi perubahan trend. Ini dari downtrend ke uptrend ya. Ini contoh misalnya. Ini kan uptrend. Awalnya dia uptrend, uptrend, primary, secondary ya, atau swing low, swing high, swing low, atau kita bilang bahasanya lower low ya. Ini menjadi lower high, lower low. Nah, ketika dia membentuk primerinya, ketika dia bergerak dari titik ini, ternyata bagian lower high-nya ini ditembus, ya, ditembus. Seharusnya dia tidak, seharusnya kan dia membentuk lower high kan, tapi tidak, dia membentuk higher high. Syaratnya dia berubah menjadi higher high adalah dia menembus titik high sebelumnya. Dia menjadi, ini kan menjadi titik high ya, dia menjadi titik high, kemudian titik high yang di sini lebih tinggi daripada high yang di sini, maka ini menjadi perubahan, terjadi transisi. Oke. Nah, karena dia sudah membentuk higher high, ketika dia koreksi, dia membentuk higher low, tidak membentuk lower low lagi, ya. Dia koreksi membentuk higher high, kemudian dia naik lagi membentuk higher high, ya. Kemudian koreksi lagi membentuk higher low. Maka inilah yang saya katakan tadi sebelumnya, 2 kali higher high dan 2 kali higher low. 2 kali higher low, 2 kali higher high. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwasanya tren yang dari sebelumnya adalah downtrend, ini sudah habis. Ini sudah habis dan ini berubah menjadi uptrend. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kondisi uptrend. Ya, ini uptrend, kondisinya uptrend. Ini low ke high, kemudian dia membentuk higher low, kemudian dia membentuk higher high. Nah, kemudian dia di sini seharusnya membentuk higher low kan, tetapi tidak. Dia membentuk breakout di sini, higher low-nya ini dia patahkan, dia membentuk lower low ya, kemudian naik, dia membentuk koreksi, membentuk lower high, kemudian dia lanjut lagi membentuk higher high, dia membentuk lower low, dia koreksi lagi membentuk lower high, dan seterusnya. Maka karena di sini sudah terjadi 2 kali lower low dan 2 kali lower high ya, maka tren ini sudah dipastikan sudah berubah atau sudah terjadi perubahan tren yang awalnya tadi uptrend menjadi downtrend ya. Seperti itu juga sebelumnya, dari downtrend ke uptrend. Nah, dalam materi ini kita masih belum berbicara entry-nya di mana teman-teman. Ini kita masih berbicara tentang menganalisa pergerakan harga selanjutnya itu kemana. Ya, masih belum berbicara menentukan titik entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Belum. Itu pada materi selanjutnya. Ini materi dasar dalam kita menganalisa pergerakan harga selanjutnya itu di mana. Yang penting teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di awal, ketika kita buka chart, kita harus tahu dengan pasti posisi harga itu berada di mana dulu. Ya, dia berada di primary-nya atau berada di secondary-nya, kemudian dia berada di dalam kondisi atau market structure yang seperti apa? Market yang bergerak dalam kondisi sideways kah,
atau dalam kondisi trending, baik itu downtrend maupun uptrend, seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kalau teman-teman belum paham, silahkan ulang aja lagi video ini, dibaca lagi berulang-ulang dari awal, pahami. Jika belum paham juga nanti baru boleh tanyakan ke saya, kita boleh diskusi lebih lanjut. Oke. Jadi di sini ada latihan yang perlu teman-teman kerjakan adalah buatlah kode swing price pada market trading Anda saat ini, ya. Dasar technical analysis adalah price action. Terima kasih. Oke, maksudnya membuat latihan ini adalah membuat kode swing price itu adalah teman-teman membuat kode seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dia downtrend, teman-teman buat kasih kode LL, LH, LL, LH. Kalau dia uptrend, kasih kode HH, HL, HA, HL, ya. Teman-teman tinggal ingati nanti polanya seperti ini kan, tinggal aja. Untuk membentuk sebuah higher high, maka dia harus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kalau untuk lower higher low, maka dia harus lebih tinggi daripada titik low sebelumnya. Begitu juga sebelumnya untuk downtrend. Kalau dia lower high, maka dia harus lebih rendah daripada titik tinggi sebelumnya. Kalau dia lower low, maka dia harus lebih rendah daripada titik low sebelumnya. Dan ini harus dilatih teman-teman. Tanpa latihan teman-teman nggak akan terbiasa untuk ini. Karena kenapa? Dari price action inilah harga membentuk yang seperti saya katakan tadi, ya. Terbentuknya sebuah chart pattern, support and resistance, ya. Pola-pola chart pattern, support and resistance, dan pola-pola yang lainnya itu terbentuk berawal dasarnya itu adalah dari teknik dari price action. Sehingga tanpa ada teman-teman latihan untuk membuat coding, ya, coding seperti ini, nanti teman-teman akan kesulitan untuk menentukan atau membaca pola-pola selanjutnya, seperti itu. Maka saya harap teman-teman perlu latihan, ya. Pada exchanger-nya teman-teman itu kan ada teks, boleh diambil teksnya, nanti tinggal ketik aja sini HL, LH, LL, ya, HH, AL, HH, HL. Begitu juga selanjutnya. Oke teman-teman, ya, demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini memberikan berkah, bermanfaat kepada orang banyak. Jangan lupa untuk support terus channel ini agar berjaya demi kemajuan kita bersama. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama komunitas Crypto Hunter dan ingin bergabung bersama kelas VIP Trading Crypto Hunter, silahkan menghubungi saya. Oke teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.